Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang nilai perusahaan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Maharani Ika Ningtyas. Kelompok kami terdiri atas 6 anggota. Yang pertama ada Okalifta dengan MPM 097, yang kedua ada Sultan Syarif dengan MPM 093, yang ketiga ada Bagas Prananda dengan MPM 083, yang keempat ada M Salim dengan MPM 130, yang kelima ada Zarabib dengan MPM 094, dan yang terakhir ada Rizky Surya dengan MPM 294. Perkenalkan, saya Zarabib bersama Mereta. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi nilai perusahaan. Jadi, nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham, di mana harga saham yang tinggi dapat dijadikan indikator terhadap peningkatan nilai perusahaan dan kepercayaan pasar baik terhadap kinerja perusahaan saat ini maupun terhadap prospek perusahaan di masa yang akan datang. Nilai perusahaan juga bisa diartikan sebagai kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk menggambarkan keadaan perusahaan kepada pihak luar. Nah, pihak luar ini bisa bermacam-macam, mulai dari stakeholder, masyarakat umum, pengamat ekonomi, hingga calon investor. Dalam manajemen keuangan, nilai perusahaan sangatlah penting karena bisa dijadikan indikator terhadap tingkat kemakmuran pemilik saham maupun tingkat kemakmuran pemilik perusahaan. Fungsi nilai perusahaan. Beberapa fungsi dari nilai perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan harga saham. 2. Meningkatkan kemakmuran pemegang saham. 3. Menjadi tolak ukur atas prestasi kerja para manajer. 4. Mendorong peningkatan kinerja perusahaan secara umum. 5. Mempertegas okupasi pasar terhadap produk perusahaan. Yang keenam, membantu proyek keuntungan di masa mendatang. Jenis nilai perusahaan. Yang pertama, nilai pasar merupakan harga yang terjadi pada proses transaksi atau nilai tawar perusahaan di pasar saham. Yang kedua, nilai nominal merupakan besaran nilai modal yang ada dalam rencana anggaran keuangan perusahaan dan surat saham kolektif dari perusahaan tersebut. Nilai intrinsik merupakan nilai real dari perusahaan yang umumnya meliputi aset hingga entitas bisnis lainnya dari perusahaan dengan proyeksi penunjang pendapatan pasar. Book value merupakan nilai perusahaan yang berpatokan pada catatan keuangan atau neraca keuangan. Umumnya nilai perusahaan jenis ini diambil dari menghitung selisih total aset, total utang, dan total jumlah saham yang diedarkan pasar modal. Nilai likuiditas merupakan nilai perusahaan yang meliputi nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi dengan utang dan pokok kewajiban finansial perusahaan. Likuidasi dapat digunakan sebagai patokan harga jual saat perusahaan hendak dibeli atau dijual karena pailit. Perkenalkan, nama saya Bagas Prananda Putra Agung, NPM 083. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Yang pertama, indikator nilai perusahaan, yaitu meliputi catatan keuangan yang merupakan indikator utama dalam proses penentuan nilai perusahaan mencakup pendapatan hingga biaya dan utang. Untuk itu, setiap perusahaan diharapkan memiliki catatan keuangan yang rinci dan terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, manajemen experience. Indikator ini dilihat dari sektor sumber daya manusia, khususnya pihak manajemen. Setiap manajer dengan catatan sukses atau pengalaman positif akan mempengaruhi nilai perusahaan. Indikator ini penting dikarenakan perusahaan tidak bisa hanya bergantung pada jajaran eksekutifnya saja. Investor akan melihat perusahaan lebih dalam dari jajaran direktur dan eksekutif, dan hal ini umum akan mempengaruhi pada penanggung jawab operasional dan para manajer di berbagai departemen. Yang ketiga, kondisi pasar. Keadaan ekonomi dan seluruh kompleksitasnya berpengaruh pada hal ini. Sektor ini meliputi tingkat suku bunga hingga gaji karyawan yang diperhitungkan secara umum. Perekonomian yang berkembang pesat dapat meningkatkan permintaan akan produk dan lain tertentu. Yang keempat, aset perusahaan yang terdiri dari aset berwujud dan tak berwujud. Aset berwujud umumnya meliputi tempat usaha, peralatan, kendaraan, dan berbagai aset fisik yang menunjang operasional perusahaan. Sedangkan aset tak berwujud meliputi reputasi, merek dagang, dan relasi bisnis dengan pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Yang pertama, saham. Saham merupakan indikator investor dalam menentukan keputusan berinvestasi pada perusahaan. Saham dan nilai perusahaan memiliki hubungan yang erat karena keduanya berbanding lurus.
Jika harga saham tinggi, maka nilai perusahaan akan tinggi, begitu pula sebaliknya. Naik turunnya harga saham ini juga dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan para pemegang saham di suatu perusahaan. Yang kedua, kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Dalam istilah ekonomi, hal ini juga sering disebut sebagai profitabilitas. Jika laba yang dihasilkan perusahaan jumlahnya besar dan terus meningkat, tentu nilainya akan naik. Begitu pula sebaliknya. Sama seperti saham, hal ini berbanding lurus antara nilai perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga, kebijakan hutang. Membangun perusahaan dengan hutang tentu ada tanggung jawab tersendiri, karena perusahaan harus menanggung beban hutang termasuk bunganya. Hal ini tentu mengurangi pendapatan yang dihasilkan perusahaan. Selain itu, kebijakan hutang yang berlebihan juga meningkatkan risiko gagal bayar bagi perusahaan. Jika saham dan kemampuan menghasilkan laba perusahaan berbanding lurus dengan nilai perusahaan, maka kebijakan hutang memiliki perbandingan terbalik dengan perusahaan. Semakin banyak perusahaan berhutang, maka nilai perusahaan akan menurun, begitu pula sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Syarif Cakayuda, NPM 093. Skala perusahaan. Skala perusahaan bisa dikatakan jangkauan perusahaan, dalam artian sampai mana kiprah perusahaan, apakah di lokal saja, nasional atau bahkan internasional. Hal ini juga turut berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Semakin luas skala atau jangkauan perusahaan, maka semakin meningkat pula nilainya. Pun begitu juga sebaliknya. Jika jangkauan atau skala perusahaan tidak terlalu luas, maka nilai perusahaannya pun juga tidak terlalu tinggi. 5. Kebijakan dividen. Dividen adalah laba bagi orang-orang yang memiliki saham di perusahaan. Dalam kebijakan, dividen tidak hanya tentang jumlah uang yang terlibat. Hal ini berkaitan erat dengan investasi perusahaan dan kebijakan lainnya. Ada dua pihak yang berkepentingan dalam kebijakan saham ini. Kedua pihak tersebut saling berkaitan, yaitu antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. 6. Pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kapasitas. Pertumbuhan perusahaan akan memaparkan seberapa jauh posisi ekonomi perusahaan dalam industri. Ada dua alat ukur yang bisa dipakai untuk melihat pertumbuhan perusahaan, yaitu asset growth ratio yang memaparkan semakin tinggi pertumbuhan aset perusahaan, maka semakin tinggi pula operasionalnya, dan sales growth ratio yang memaparkan penjualan yang tinggi, menandakan perusahaan dapat meningkatkan perusahaannya sehingga diharapkan akan meningkatkan keuntungannya. Selanjutnya ada penyebab turunnya nilai perusahaan. Faktor pertama yaitu kesulitan keuangan. Kondisi ini menggambarkan perusahaan yang tidak memiliki cukup biaya untuk membiayai kegiatan operasional sehingga seluruh kegiatan dari produksi hingga pemasaran akan dilakukan secara kurang maksimal. Kedua, kehilangan pasar aktif. Hal ini terjadi karena perusahaan kurang melakukan promosi dan mengenalkan produknya pada masyarakat, sehingga perusahaan cenderung akan kehilangan pasar yang potensial. Ketiga, kurang inovatif. Kurangnya tingkat inovasi serta kreativitas juga dapat membuat konsumen kurang tertarik dengan suatu perusahaan dan kalah bersaing dengan perusahaan lain, sehingga hal ini dapat menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Perkenalkan, nama saya Rizky Surya Prawira Putra dengan NPM 294. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai perusahaan dengan subtema cara meningkatkan nilai perusahaan. Yang pertama, yaitu menyiapkan modal yang memadai. Jika modal terlalu minim, maka keuntungan yang didapat juga akan cenderung tidak terlalu besar. Maka dari itu diusahakan jangan sampai kekurangan modal. Yang kedua, menekan biaya produksi. Biaya produksi dapat ditekan dengan menggunakan bahan baku serta mesin yang lebih murah. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat mendapatkan laba yang sama, tetapi dengan modal yang lebih sedikit. Namun penerapan strategi ini tetap harus dibarengi dengan kualitas produk agar nilai perusahaan tetap terjaga. Yang ketiga, lakukan promosi secara aktif. Promosi secara aktif ini dapat mari tentunya mampu menjangkau pasar yang lebih luas di tengah ketatnya persaingan. Yang nomor 4, melakukan ekspansi. Perluasan pasar hingga luar negeri juga dapat memperluas pasar. Namun, ekspansi harus dibarengi dengan riset dan analisis agar nantinya tidak mengalami kerugian. Kelima, pikirkan kesehatan jangka panjang perusahaan. Kesehatan perusahaan berkaitan erat dengan kemampuan perusahaan mempertahankan operasional serta memanfaatkan potensi perusahaan semaksimal mungkin. Dan yang keenam,
jaga komunikasi dengan pemegang saham. Tiap pemegang saham pastinya memerlukan informasi yang jelas terkait transparansi keuangan dan pengukuran kinerja perusahaan agar dapat membangun opini tentang profit serta risiko bisnis. Metode pengukuran nilai perusahaan menurut Brigham dan Davis. Yang pertama yaitu Price Earning Ratio atau PER. Price Earning Ratio adalah metode yang dilakukan dengan bertumpu pada harga jual perusahaan pada pembeli apabila suatu perusahaan dijual. Harga ini didapatkan dari perbandingan harga saham dengan laba bersih perusahaan. Harga saham sebuah emiten akan dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh emiten dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Price Earning Ratio merupakan metode perhitungan nilai perusahaan yang berfokus pada laba bersih, sehingga emiten dapat mengetahui tingkat kewajaran harga sahamnya secara real. Price Earning Ratio dapat diperoleh dari rumus Price Earning Ratio atau PER sama dengan price per share per earning per share. Price per share merupakan harga nilai jual saham, sedangkan earning per share adalah pendapatan atau laba perusahaan dalam setahun. Yang kedua yaitu price to book value. Jika PER tadi membandingkan nilai harga saham suatu perusahaan dengan pendapatan atau laba, maka price to book value atau PBV didapat dengan membandingkan harga saham dengan nilai buku perusahaan. Metode perhitungan nilai perusahaan ini bisa menghasilkan nilai baik jika suatu perusahaan memiliki manajemen yang mumpuni. Manajemen atau pengelolaan perusahaan yang efisien dapat efektif memungkinkan setidaknya PBV dalam setahun bernilai 1 atau lebih dari nilai buku. Kondisi ini disebut overvalue. Adapun rumus perhitungan PBV yaitu price to book value atau PBV sama dengan harga saham per nilai buku perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalistar Haitravito. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung nilai perusahaan dengan menggunakan rumus Tobin Q. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Tobin Q. Rasio Q atau dikenal sebagai Tobin Q ini adalah nilai perusahaan yang didapat dengan membagi nilai pasar perusahaan dengan biaya penggantian aset. Rasio Q akan menemukan titik equilibrium ketika nilai pasar perusahaan sama dengan biaya penggantian. Pada dasarnya rasio Q ini dapat menunjukkan hubungan antara penilaian pasar dan nilai intrinsikperusahaan. Dengan kata lain, rasio Q ini adalah sarana untuk memperkirakan apakah atau nilai pasar suatu perusahaan itu undervalue atau overvalue. Rasio Q ini ditemukan oleh Nicholas Calder pada tahun 1956 dan dipopulerkan oleh James Tobin. Nilai pergantian aset atau replacement value of asset bisa disingkat RVA. Dalam rasio Q ini dapat menentukan kesempatan investasi bagi investor. Jika rasio Q ini tinggi atau Q lebih dari 1, maka potensi pertumbuhan suatu perusahaan akan tinggi dan manajemen bekerja dengan baik terhadap aset perusahaan. Adapun rumus untuk menghitung Tobin Q sendiri adalah dengan menggunakan rumus Q sama dengan MVS ditambah MVD dibagi RVA. Dengan keterangan Q sama dengan nilai perusahaan, MVS sama dengan market value of all outstanding shares atau nilai pasar dari semua saham ekuitas. MVD adalah market value of debt atau nilai pasar dari semua utang. MVD ini didapat dari kewajiban dikurangi aset ditambah utang jangka panjang. Dan terakhir RVA yaitu nilai penggantian aset. Sekian presentasi dari kelompok kami atau penyampaian materi dari kelompok kami. Kelompok 11, apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.